Ada yang bilang Jokowi merusak negeri ini. Benarkah? Mari kita berhenti sejenak, menarik napas, dan merenungkan klaim itu. Di tengah carut-marut politik, dengan ribuan serangan yang datang dari segala arah, Jokowi tetap berdiri di tempatnya. Mengapa? Karena sejak awal dia sudah tahu risikonya. Dia bukan pemimpin yang datang untuk memuaskan semua orang. Kalau itu tujuannya, dia sudah berhenti sejak hari pertama. Jokowi datang untuk bekerja, dan sayangnya, kerja tidak selalu terlihat indah. Apalagi di negeri yang gemar memuja retorika, tapi alergi pada kenyataan pahit. Ironinya, mereka yang paling keras berteriak bahwa negeri ini rusak adalah mereka yang paling diuntungkan dari sistem yang katanya hancur. Para elit yang dulu mendikte dari singgasana kekuasaan kini berlagak korban. Padahal merekalah yang menciptakan pusaran lumpur yang saat ini menghisap kita semua. Lalu, saat seorang pemimpin mencoba menyeimbangkan kapal yang nyaris tenggelam, mereka memekik, dia perusaknya. Jokowi sudah mewakafkan dirinya. Ini fakta. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan akan memancing kebencian dari satu sisi dan ekspektasi tak masuk akal dari sisi lainnya. Tapi dia memilih jalan itu. Dia tetap bekerja, seringkali dalam keheningan, di tengah bisingnya narasi yang dipelintir. Bukannya sempurna tentu saja. Siapa yang sempurna? Tapi mari kita jujur. Kesalahan yang dia buat seringkali adalah dampak dari sistem yang memang sudah bobrok jauh sebelum dia datang. Dan yang lebih menarik lagi, mereka yang berteriak paling lantang ingin menyelamatkan negeri dari Jokowi. Apa solusi mereka? Revolusi? Kudeta? Atau sekadar nostalgia kosong tentang masa lalu yang katanya lebih baik? Padahal sejarah mencatat, siapapun yang terlalu terobsesi menghancurkan pemimpin yang sedang bekerja, biasanya malah menghancurkan dirinya sendiri. Jadi sebelum menuding, mari bertanya. Benarkah negeri ini hancur karena Jokowi? Atau justru karena kita terlalu sibuk mencari kambing hitam, lupa bahwa memperbaiki bangsa ini adalah tanggung jawab bersama? Karena pada akhirnya, siapa yang akan kita salahkan saat cermin yang kita pecahkan tak lagi memantulkan apa-apa? Yang lebih menyedihkan, kritik terhadap Jokowi seringkali tidak diarahkan pada kebijakan atau langkah strategis, tapi pada hal-hal dangkal yang lebih menyerang pribadi. Dia lambat, kata mereka. Tapi bukankah negeri ini yang lambat belajar bahwa perubahan butuh waktu? Dia terlalu sederhana, mereka menambahkan. Seolah-olah seorang pemimpin harus penuh gaya dan jargon agar dianggap pekerja. Dan disinilah letak ironi terbesar. Kita mengeluh tentang korupsi, tapi ketika ada pemimpin yang sederhana, kita mencibir. Kita mendambakan kemajuan, tapi begitu ada yang mendorong pembangunan, kita malah curiga. Kita bilang ingin keadilan, tapi kita hanya mendukung jika keadilan itu berpihak pada kelompok kita sendiri. Jadi sebenarnya apa yang kita mau? Mari bicara tentang kerusakan yang katanya terjadi. Kerusakan seperti apa? Infrastruktur yang dulu hanya jadi rencana kini berdiri di depan mata? Desa-desa yang dulu terisolasi kini tersambung dengan akses jalan? Atau keberanian membuka diskursus publik tentang energi terbarukan meski melawan kepentingan besar? Jika itu yang disebut kerusakan, maka mungkin definisi kita tentang kemajuan perlu diperiksa ulang. Tapi tentu saja tidak semua hal sempurna. Ada langkah yang terseok-seok, ada janji yang sulit ditepati. Tapi bukankah itu lumrah dalam pemerintahan? Yang tidak lumrah adalah ketika kita lebih sibuk mencatat kegagalan tanpa mengakui keberhasilan. Kita lupa bahwa pemimpin adalah manusia, bukan dewa. Mereka bekerja dalam sistem yang penuh jebakan, di mana setiap langkah maju bisa jadi batu loncatan bagi orang lain untuk menjatuhkan mereka. Mungkin yang perlu kita tanyakan sekarang bukan lagi, apakah Jokowi merusak negeri ini? Tapi apakah kita